Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Jenny Satasya Kamila. Oke anak-anak, apa kabarnya kalian semua hari ini? Senang sekali Ibu bisa berjumpa dengan kalian kembali. Nah, di hari ini Ibu akan mengajar mengenai kegunaan air bagi manusia dan sekitarnya. Nah, salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Nah, tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang sangat penting bagi makhluk hidup di dunia ini, baik hewan maupun tumbuhan. Karena tanpa adanya air, kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia inti. Karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Nah, manusia mungkin dapat hidup ya beberapa hari, akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari apabila tidak minum, karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari 73% adalah air. Jadi bukan sebuah hal yang baru ya jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Nah, dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia nih berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Berikut ini air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, yang antara lain digunakan untuk yang pertama untuk keperluan rumah tangga. Nah, misalnya untuk minum, untuk masak, untuk mandi, mencuci, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan juga yang kedua itu untuk keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan untuk kebersihan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat-tempat rekreasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada untuk keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan untuk bangunan pembangkit tenaga listrik. Yang keempat itu ada untuk keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, untuk restoran, dan lain-lainnya. Berikutnya yang kelima ada untuk keperluan pertanian dan peternakan. Nah, untuk pertanian berarti kan fungsi air itu bagi tumbuhan. Nah, adapun fungsi air bagi tumbuhan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu sebagai tempat hidup ya. Seperti yang kita ketahui ya, terdapat sejumlah tanaman yang hidup di air. Misalnya tuh ada eceng gondok, ada teratai, dan ada yang namanya pandan air. Yang kedua itu menjadi bahan dasar pada fotosintesis, karena tanpa adanya air, proses fotosintesis tidak dapat berlangsung dengan sempurna dan dengan baik. Kemudian untuk peternakan berarti itu untuk hewan ya. Nah, fungsi air bagi hewan yaitu yang pertama untuk minum, karena bukan hanya manusia ya, tumbuhan dan hewan pun membutuhkan minum dari air gitu ya, membutuhkan air untuk metabolisme di dalam tubuhnya. Nah, yang berikutnya itu yang kedua untuk produksi susu. Nah, bagi hewan yang menyusui seperti kambing, seperti sapi, air itu sangat berperan ya dalam proses mereka memproduksi susu. Nah, berikutnya ada sebagai tempat hidup. Ada sejumlah hewan juga yang hidup di air, bukan hanya tumbuhan ya, hewan pun ada yang hidupnya di air. Contohnya itu seperti ikan, udang, lumba-lumba, buaya ya, dia hidupnya di dua alam, katak juga ya, dia juga membutuhkan air dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian ada untuk yang namanya keperluan pelayaran ya, karena kan kalau kapal itu kan membutuhkan air ya supaya dia bisa berjalan. Nah, oleh karena itulah mengapa air sangat berfungsi dan sangat-sangat berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Nah, penting ya bagi kita nih sebagai manusia
untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan ini nih tetap terjaga kelestariannya dengan menggunakan atau melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan. Itu maksudnya penghematan, kita gunakan air seperlunya. Kemudian kita tidak membuang sampah dan membuang limbah di sungai, di danau, di laut yang pada akhirnya dapat membuat pencemaran air sehingga akan mengganggu ekosistem yang ada di dalam air tersebut, di dalam sungai, di dalam danau dan di dalam laut gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman, anak-anakku sekalian, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai mengenai kegunaan air bagi manusia. Pesan ibu selalu melestarikan air, walaupun air adalah sumber daya alam yang tidak akan habis, tapi tetap saja kita harus tetap melestarikan, kita harus tetap menjaganya dengan tadi melakukan penghematan, tidak membuang sampah atau limbah sembarangan ya, dan tidak membuang-buang air. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya.